Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan tema yang sangat indah, yaitu sujud syukur. Tahukah kalian bahwa sujud syukur adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang telah kita terima? Mari kita pelajari lebih dalam tentang sujud syukur ini. Tujuan dari pembelajaran kita adalah supaya kalian semua bisa memahami beberapa hal penting. Pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa itu sujud syukur. Kemudian, kalian juga harus tahu ketentuan-ketentuan yang ada dalam sujud syukur serta bagaimana cara melakukannya dengan benar. Selain itu, kita juga akan membahas hikmah di balik pelaksanaan sujud syukur ini supaya kalian bisa meresapi maknanya. Tidak hanya itu, nantinya kalian juga akan mempraktikkan sujud syukur sesuai dengan aturan yang telah kita pelajari. Terakhir, kita akan coba menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sujud syukur ke dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk mulai belajar? Tidak jarang dalam hidup kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau terhindar dari suatu musibah yang besar. Sebagai hamba Allah yang beriman, salah satu cara kita untuk mengekspresikan rasa syukur tersebut adalah dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Dengan melakukan sujud syukur, kita mengakui kebesaran Allah dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Ada satu hadits yang sangat penting mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Rasulullah mengajarkan kita tentang rasa syukur yang begitu mendalam. Dalam hadits ini dikisahkan bahwa ketika Rasulullah menerima kabar gembira atau ketika terjadi sesuatu yang membuat beliau bahagia, beliau langsung bersujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu ingat dan bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat atau kabar baik dalam hidup kita. Kita bisa meneladani Rasulullah dengan melakukan sujud syukur setiap kali kita merasakan kebahagiaan atau mendapat kabar baik sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami, ketentuan kapan waktu untuk melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, ketika mendapatkan kabar gembira atau nikmat yang besar. Contohnya, jika kita mendapat kabar bahwa kita lulus ujian dengan nilai yang sangat baik, maka kita bisa segera melakukan sujud syukur. Ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, setelah terhindar dari musibah atau bahaya yang besar, misalnya ketika kita hampir mengalami kecelakaan di jalan, namun Allah Ta'ala melindungi kita sehingga selamat dari bahaya. Kita bisa melakukan sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur karena terhindar dari musibah. Kemudian syarat untuk melakukan sujud syukur yang pertama adalah dalam keadaan suci berwudu sebelum melakukan sujud syukur. Kita harus memastikan bahwa kita sudah berwudu, karena sujud ini sama halnya dengan sujud dalam salat yang mensyaratkan kesucian. Yang kedua, sujud syukur dilakukan segera setelah menerima nikmat atau selamat dari bahaya. Contoh lainnya, jika tiba-tiba kita mendengar kabar baik, seperti diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang kita inginkan, maka setelah mendengar kabar itu, kita sebaiknya segera melakukan sujud syukur. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan sujud syukur, yaitu pertama adalah niat. Sebelum melakukan sujud syukur, kita harus berniat di dalam hati. Niat ini adalah kesadaran bahwa kita melakukan sujud untuk bersyukur kepada Allah. Kedua adalah takbir. Setelah itu, kita mengucapkan takbir dengan berkata Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ketiga adalah sujud. Setelah mengucapkan takbir, kita langsung melakukan sujud sekali saja. Saat sujud, kita bisa membaca doa sujud syukur. Doa ini berisi pujian dan syukur kepada Allah. Kalian juga boleh membaca doa lain yang berisi rasa syukur dan pujian kepada Allah. Keempat adalah bangkit dari sujud. Setelah selesai sujud dan membaca doa, kita langsung bangkit berdiri tanpa perlu duduk di antara dua sujud. Nah, itulah langkah-langkah sujud syukur. Anak-anak, sujud syukur memiliki beberapa hikmah yang sangat penting untuk kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Peningkatan iman dan takwa. Ketika kita melakukan sujud syukur, kita diingatkan akan kebesaran Allah. Misalnya, bayangkan kalian mendapatkan nilai terbaik di kelas,
atau orang tua kalian sehat setelah sakit. Dengan bersujud, kita mengakui bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah. Rasa syukur ini membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah selalu ada di samping kita, memberikan nikmat dan pertolongan. Dengan sering bersujud syukur, iman kita semakin kuat dan kita pun lebih takwa, karena kita selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala nikmat. Contoh, saat kalian mendapat kabar baik, seperti lolos ujian atau diterima di sekolah yang kalian impikan, ingatlah untuk segera melakukan sujud syukur. Ini akan menguatkan rasa syukur kalian kepada Allah dan membuat kalian lebih sadar akan pentingnya bersyukur dalam setiap langkah kehidupan. Menjaga hati dari kesombongan. Salah satu hikmah besar dari sujud syukur adalah menjaga kita dari sifat sombong. Ketika kita menerima nikmat atau keberhasilan, ada kecenderungan manusia untuk merasa bangga berlebihan, seolah-olah semua itu hasil usaha sendiri. Namun, dengan sujud syukur, kita diingatkan bahwa semua yang kita capai adalah karunia dari Allah. Ini membantu kita tetap rendah hati dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Contoh, misalnya jika kalian menjadi juara di sebuah perlombaan, jangan hanya merasa puas dan bangga dengan diri sendiri. Sebaliknya, lakukan sujud syukur sebagai pengakuan bahwa keberhasilan itu adalah pemberian Allah. Ini akan membantu kalian tetap rendah hati dan menghargai bantuan serta dukungan dari orang lain, termasuk teman-teman dan keluarga. Meningkatkan kedekatan dengan Allah. Sujud syukur juga merupakan cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita bersujud sebagai tanda syukur, kita berkomunikasi langsung dengan Allah, mengungkapkan rasa terima kasih dan memohon ridha-Nya. Ini membuat kita merasa lebih dekat dengannya dan selalu ingat bahwa setiap nikmat, besar atau kecil, datang dari Allah. Dengan sering melakukan sujud syukur, kita secara alami akan merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih sering mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika kalian merasa bersyukur atas hal-hal sederhana seperti kesehatan, rezeki yang cukup, atau hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, luangkan waktu untuk sujud syukur. Ini akan memperkuat hubungan kalian dengan Allah dan membuat kalian lebih sering mengingatnya, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Jadi, anak-anak, sujud syukur tidak hanya tentang gerakan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan iman yang kuat, hati yang rendah, dan hubungan yang erat dengan Allah. Mari kita praktikkan sujud syukur ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Anak-anak, dalam sujud syukur, kita tidak hanya sekadar melakukan gerakan, tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai penting dalam kehidupan kita. Pertama, kita belajar tentang syukur. Ini berarti kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Kedua, ada nilai kerendahan hati. Dengan sujud syukur, kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan menghargai setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ada kedisiplinan. Sujud syukur melatih kita untuk disiplin, terutama dalam hal ibadah, dan selalu bersyukur pada waktu yang tepat. Yang terakhir adalah keikhlasan. Sujud syukur membantu kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, menerima segala ketetapan Allah, baik itu dalam keadaan senang atau susah. Nilai-nilai ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mari kita praktikkan sujud syukur dengan sungguh-sungguh dan resapi nilai-nilainya dalam hidup kita. Baiklah, anak-anak, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tentang sujud syukur hari ini. Pertama, kita sudah tahu bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah saat kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Ini adalah cara kita mengakui kebesaran Allah dan berterima kasih atas segala karunia-Nya. Kita juga telah mempelajari ketentuan sujud syukur, seperti kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, yaitu ketika kita mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari bahaya besar. Selain itu, sujud ini harus dilakukan dalam keadaan suci dan dilakukan segera setelah kita menerima nikmat atau selamat dari bahaya. Selanjutnya, kita telah membahas tata cara pelaksanaan sujud syukur. Mulai dari niat, mengucapkan takbir, sujud sambil membaca doa, dan langsung bangkit dari sujud tanpa perlu duduk atau mengucapkan salam. Hikmah dari sujud syukur juga penting untuk kita ingat. Dengan melakukannya, iman dan takwa kita akan meningkat, hati kita akan terjaga dari kesombongan, dan kita bisa lebih dekat dengan Allah.
Ini adalah cara yang baik untuk selalu ingat kepadanya. Terakhir, kita juga belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sujud syukur, seperti sikap syukur, kerendahan hati, kedisiplinan, dan keikhlasan. Semua ini adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sujud syukur bukan hanya sekadar sujud, tapi juga cara untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Mari kita praktikkan dan resapi maknanya dalam setiap langkah kita. Baiklah anak-anak, itu semua yang kita pelajari hari ini tentang sujud syukur. Semoga kalian bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah kita bahas. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan menerapkan nilai-nilai sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.